Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih kamu telah setia. Untuk yang baru datang, selamat datang. Aku Sora, semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe. Sora doain yang subscribe banyak banget rezekinya. Oke, kita akan membaca tentang tema apa Sora hari ini. Tema di luar ketika Sora sedang mengambil video ini, di luar sana sedang keadaannya mendung ya. Semoga hati kamu tidak mendung, tapi Sora merasa akan ada seseorang yang sedang merenungi kamu dari kejauhan ya. Seseorang yang sedang merenung dari kejauhan, merenungi tentang kamu dari kejauhan ya. Bisa saja dia memang jauh dari hati atau memang jauh dari fisik kamu. Oke, kita mulai lagi pembacaannya. Ada Page of Cups ya. Di sini seorang melihat ada seseorang yang tiba-tiba merasa rindu kembali sama kamu ya. Tiba-tiba ada segala mimpi, angan-angan dia dan hayalan dia itu yang kembali ke kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi di sini ada perasaan kangen kembali ya. Jadi memang orang ini meskipun mungkin nggak bersama dengan kamu secara fisik maupun secara hati ya, tapi ternyata dia itu memang masih mengadmire kamu, masih ada kekaguman yang dia simpan ke kamu, masih memperhatikan kamu. Mungkin di sini memang masih ada yang stalking sosial media kamu, mencari tahu tentang keberadaan kamu. Tapi intinya adalah orang ini memang masih punya perasaan lah sama kamu. Dan saat ini ada suatu perasaan rindu kembali, angan-angan dia ke perasaannya ke kamu kalau Sora lihat di sini ya. Jadi sering masih suka berhayal kembali soal kamu. Beberapa dari mereka memang berusia lebih muda dari kamu atau memang bersikap lebih kekanak-kanakan dari kamu gitu ya, secara usianya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang kepikiran banget gitu ya. Dia itu kayak kepingin memulai komunikasi kembali sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ada keinginan untuk memulai sebuah komunikasi kembali gitu ya. Karena dia merasa bahwa kamu ada selalu di dalam pikirannya dia ya. Ada satu perencanaan sebenarnya, dia pingin bergerak, pingin ke kamu lagi, tapi memang dia berusaha untuk menganalisa dulu situasi, kondisi, benar-benar secara mental dia juga udah siap dulu gitu loh ya, untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Karena sekarang itu masih ada keraguan-raguan kalau Sora lihat di sini gitu ya, ketidakyakinan dia untuk memulai komunikasi sama kamu ya. Entah mungkin bingung mau mulai dari mana, entah bagaimana, mungkin masih ada ketakutan untuk menghadapi kamu gitu ya. Kita akan coba lihat nanti lebih lanjut. Dan di sini kalau Sora lihat ya, ada energi dari seseorang yang memang punya banyak sekali memori dan kenangan sama kamu. Nah, memori dan kenangan tentang kamu ini yang selalu hadir mewarnai hati dan perasaan dia gitu ya. Dan di sini ada sepanjang perasaan kangen, rindu seperti dia rindu terhadap kenangan-kenangan yang ada. Karena kenangan bersama dengan kamu memberikan sebuah perasaan nyaman ya. Dan dia itu kayak pingin reuni kembali ya. Ada sisi dimana dia itu merindukan kangennya kebaikan kamu gitu loh, ketulusan kamu sama dia, bagaimana segala sesuatu itu sangat indah kala itu ya. Kamu jadi orang yang sangat perhatian sama dia gitu ya. Jadi kayak kamu tuh selalu adalah tempat bagi dia untuk merasa nyaman. Jadi di sini ada satu perasaan kangen ke situ ya. Tidak bisa dibohongi bahwa hati, intuisi dan perasaannya itu mengarah ke kamu ya. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat ya, dia berharap bahwa masih ada harapan, masih ada jalan gitu loh ya, untuk kalian bisa satu sama-sama. Ini kartunya semua positif ya. Di awal pembacaan semua langsung kartu yang positif ya. Dia berharap kayak dia punya satu keyakinan dan harapan semoga bisa saat ini ketika nanti kalian berkoneksi kembali atau terhubung kembali, akan jadi bisa lebih baik. Ada periode untuk healing untuk kamu mungkin sudah healing, dia juga sudah healing ya. Dia ingin memperbaiki, renewal, ada sesuatu yang diperbaharui menjadi lebih positif ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia kayak merasa di satu sisi bukan cuman karena dia kangen kamu, tapi dia merasa bahwa universe atau semesta ini mempertemukan kamu sama dia itu pasti ada alasannya
ya. Dia merasa bahwa kayak ada alasan kenapa kita terhubung kembali gitu loh. Ada harapan-harapan, mungkin memang ada mimpi-mimpi yang mungkin memang harus kita sudah jalani untuk saling bertemu, ya. Kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dia tidak bisa membohongi hati dan perasaan dia, ya. Kalau sebenarnya selama ini dia sangat butuh kamu, ya. Kamu menjadi seseorang yang memberikan dia perasaan aman. Kamu juga menjadi orang yang nurturing dia. Kamu selalu menjadi orang yang hangat. Kamu yang menjadi taking care hati dan perasaan dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, kamu juga orang yang sangat bisa diandalkan. Dan sebenarnya secara intuisi dan perasaan memang hati kalian tuh terkoneksi, ya. Dan kamu memang jadi selalu sosok lembut yang ada di dalam pikiran dan hatinya dia. Oke. Di sini ada kartu, ada apa namanya, kartu-kartu perasaannya. Suara sambil jalan akan bacain zodiaknya. Tadi ada Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Aquarius, Libra, ya. Sambil jalan Suara akan bacain. Nah, sekarang orang ini sedang bermanifestasi, ya, sedang berusaha melakukan aksi nyata untuk membuat hubungan ini bisa works, ya. Kalau yang Suara lihat di sini, ya. Jadi di sini ada yang sedang berusaha memperbaiki keadaan ekonominya, ada yang berusaha mewujudkan mimpinya dia, gitu loh, ya. Tapi kalau Suara lihat di sini, orang ini punya keinginan yang kuat untuk bisa mewujudkan pertemuan kembali sama kamu, gitu loh, ya. Nah, sekarang jadi orang ini memang sedang masih merenungi soal kamu dari kejauhan, masih berusaha melakukan bagian yang bisa dia lakukan, mempersiapkan dirinya lah, ya. Oke, sekarang kita mau coba lihat kira-kira ada situasi apa sih di antara hubungan kalian. Ada energi dari new beginnings, ya. Ada sesuatu baru, langkah besar yang ingin dilakukan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kemarin, ya, memang bukan kendala, apa ya ibaratnya, kendala yang ada itu memang adalah karena perbedaan keinginan dan perbedaan energi yang ada, ya. Ada masalah-masalah yang datang yang harus diselesaikan dulu, ya. Jadi memang kalau Sora lihat di sini ada masalah tentang apa yang harus jadi prioritas diselesaikan, ya. Jadi di sini ada kendala tentang masalah prioritas, kan, kendala yang harus diselesaikan. Jadi kemana ada fokus masalah yang harus diselesaikan, ya. Dan ketika ada kesuksesan atau ada situasi dan kondisi yang memang kurang kondusif, artinya di sini kalau yang Sora lihat, ya, di sini memang ada masalah, ya, banyak aspek, ya. Masalah finansial, masalah kesiapan mental, masalah prioritas penyelesaian masalah, gitu. Ada yang harus diberesin dulu, mungkin yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan personal, gitu loh, ya. Mengejar kesuksesan, gitu loh. Jadi makanya itu berkorelasi dengan kartu yang di sini yang menandakan bahwa dia itu memang ingin berusaha dulu yang terbaik dan segala-galanya untuk memanifestasikan hubungan ini, ya. Dan di sini juga ada situasi yang dimana situasi hubungan kemarin itu penuh dengan apa namanya, stagnan. Situasi hubungan itu mungkin penuh dengan apa namanya, kejenuhan. Mungkin ada yang jenuh, ya. Mungkin ada hubungan yang sering sekali yang kemarin itu negatif, gitu, ya. Penuh dengan perasaan lelah, capek. Tapi di satu sisi juga banyak yang pasif, gitu, ya. Artinya begitu banyak hal yang sudah direncanakan tapi nggak ada realisasinya, gitu, misalnya. Atau ada suatu omongan-omongan yang berujung hanya saling kayak apa ya, nggak pernah terwujud, gitu. Jadi stagnan hubungannya, ya. Jadi ini ngomongin soal prioritas masalah dan stagnan, ya. Seperti ada kepasifan dan ada ketidakyakinan soal masa depan hubungan. Itu yang salah satu membuat menjadi berjarak, gitu loh. Di satu sisi kita akan coba lihat, ya, sisi dari kamu seperti apa. Di sini kamu itu merasa bahwa, ya, kamu itu butuh seseorang yang bisa menyupport kamu, bisa membantu kamu, orang yang bisa sharing, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu merasa bahwa kamu butuh seseorang yang juga working on sama relationship-nya, nggak cuman kamu sendiri aja yang working on sama relationship, gitu loh. Jadi kayak merasa bahwa selama ini kamu sudah memberikan yang terbaik, gitu. Jadi kamu butuh keseimbangan, gitu loh, ya. Kalau Sora lihat di sini saling membantu, gitu loh. Dan kamu merasa bahwa kamu butuh seseorang yang bisa diandalkan, gitu loh. Dan pada situasi kemarin ini, orang ini kalau Sora lihat karena fokusnya ke hal yang lain tidak bisa maksimal untuk membantu kamu, ya.
Sehingga kamu berusaha untuk kayak menjadi seseorang yang lebih tegas gitu loh. Jadi kalau kamu jadi seseorang yang lebih tegas gitu ya, kamu yang lebih kayak punya kamu orang yang tegas yang punya prinsip gitu. Ya sudah, kalau memang kamu mau menyelesaikan dulu urusan kamu, ya selesaikanlah urusan kamu itu. Gitu loh ya. Jadi kayak kamu realistis gitu loh. Kalau memang harus ada yang harus kamu fokuskan dulu, ya sudah, fokuskan dulu ke sana gitu loh ya. Kamu juga banyak berusaha mengkritik dia, tapi bentuknya konstruktif ya. Artinya untuk memang membantu kamu, membangun kamu untuk jadi lebih baik gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, sebenarnya maksud dan tujuan kamu baik buat masa depan dia dan buat masa depan kamu. Oke, ada tambahan dari zodiak Sagittarius, Leo, Aries, Cancer, Taurus, Aquarius. Oke, kita akan coba lihat bagaimana perasaan kamu sama orang ini saat ini ya. Kamu tuh masih kayak punya perasaan yang ragu-ragu sama orang ini gitu ya. Kamu merasa bahwa kalau orang ini datang, apakah memang dia sudah yakin dengan keputusan dia. Kamu masih ada kegelisahan, kamu masih ada kekhawatiran, kamu belum tentu bisa terima orang ini kembali. Kalau Sora lihat di sini ya, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran di bawah alam sadar kamu merasa nggak aman dengan orang ini gitu ya. Karena kamu merasa hubungan dengan orang ini nggak stabil, sedangkan kamu menjadi seseorang yang lebih tegas, kayak ya udah, tegasnya maunya apa. Intuisi kamu merasa bahwa kayak mungkin orang ini nggak siap gitu loh ya. Ada energi dari Pisces. Oke. Kira-kira apa sih perenungan yang dia rasakan soal kamu? Perenungan yang dia rasakan soal kamu ya. Kita lihat perenungan yang dia rasakan soal kamu. Dia merasa kamu adalah seseorang yang sangat positif dalam hidupnya dia ya. Kamu punya fondasi yang sangat kuat. Dia merasa kamu jadi orang yang totalitas dalam memberikan sama hubungan gitu loh ya. Dan kamu juga dia sudah merasa sangat nyaman sama kamu seperti sebuah bagian dari anggota keluarga ya. Jadi ini dia merasa seperti dia merasa bahwa aku bisa percaya sama kamu 100% ya. Dan dia merasa kamu juga stabil. Itu jadi sesuatu yang sudah dia renungi dan dia pikirkan selain perasaan kangen dan rindu dia ke kamu. Ya, dan dia menyadari gitu ya. Di sini ada satu perasaan bersalah karena dia telah mematahkan hati kamu atau mengecewakan kamu. Di sini mungkin nggak semuanya ya, ada juga yang melakukan pengkhianatan sama kamu. Mungkin menghadirkan juga orang kedua ya, orang ketiga selain memang ada situasi-situasi tadi ya. Nah, dan di satu sisi perpisahan itu juga membuat dia merasa sakit ternyata ya. Ternyata berpisah itu menimbulkan rasa sakit, ternyata memberikan rasa kecewa gitu ya, dan dia tidak bisa ternyata bertahan tanpa kamu. Jadi ada satu perasaan kekecewaan yang terus membayangi pikirannya dia gitu loh. Sehingga dia berusaha kayak, gimana aku mau berpikir dengan baik kalau hati aku masih terus mikirin kamu. Dan ada perasaan sorrow, dia merasa dia butuh kamu ya. Dan ada energi dari dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia pingin kangen banget, pingin ngobrol sama kamu ya. Dan dia tuh pingin kayak ngomongin banyak hal sama kamu ya. Jadi dia tuh kangen, pingin dengar suara kamu, pingin menyentuh kamu, pingin kangen ada energi kamu di sekitar dia. Karena kamu jadi orang yang selalu sangat lovable buat dia gitu loh ya. Itu salah satu perenungan dia ya. Perasaan bersalah, merasa butuh, ada dari Virgo, Libra, dan Sagittarius. Kita mau lihat perasaan dia gimana sebenarnya. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku, dan belayanmu di rambutku, dan semua angan yang pernah kamu buai. Jadi di sini ada yang memang merindukan sebuah pertemuan fisik ya. Karena memang rindu kecupan kamu, rindu peluk kamu, rindu belayan kamu gitu ya. Kamu mengajarkanku arti cinta sejati, memberi sepenuh hati, percaya mimpi, dan menerima semua sisi diri. Dia baru memahaminya. Kalau kamu selama ini mengajarkan dia apa sih sebuah arti cinta sejati, apa sih memberi sepenuh hati. Karena kamu kalau ngasih sepenuh hati gitu loh, tanpa mengharapkan kembali sebenarnya. Percaya mimpi, kamu jadi orang yang mendukung dia di belakang dia selama ini. Dan kamu menerima dia apa adanya. Semua sisi dirinya dia kamu terima apa adanya ya. Yang berikutnya, biarkan aku sendiri, biar aku berpikir semuanya
segalanya karena semua ini rumit bagiku. Jadi selama ini orang ini sebelumnya menarik diri dari kamu karena memang dia itu merasa dia butuh waktu juga untuk menyelesaikan urusannya dan berpikir, ya. Karena begitu banyak hal yang harus dia selesaikan, ya, termasuk dengan dirinya sendiri, apa yang dia mau, apakah perencanaan masa depan. Senyum dan tawamu adalah warna untuk duniaku, candu untuk jiwaku yang haus kasih sayang. Ya, jadi orang ini memang kangen, ya, sama senyum kamu, sama ketawanya kamu, gitu ya. Dan jiwanya dia itu seperti sudah kecanduan sama kamu, kangen sama kehadiran diri kamu buat dia, gitu loh. Aku tahu aku penuh dengan masalah, tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Dia menyadari bahwa diri dia bermasalah, ya. Dengan ketidaktegasan, dengan apa yang nggak dia mau, hubungan stagnan, gitu loh ya. Tapi dia percaya kamu akan mampu bisa menerima dan memahami dia, gitu loh. Kerinduanku membuncah, namun keberanianku tertinggal di belakang. Mengamatimu diam-diam, kini hanya itu yang aku bisa. Ya kan, tadi Sora udah ngomong di awal. Rindunya pakai banget, tapi di sini keberaniannya itu masih ketinggalan di belakang. Ya, mengamati kamu diam-diam itu hanya itu yang dia bisa. Itu yang sekarang itu dia mampu. Jadi belum ada keberanian untuk bergerak sebenarnya. Ya, bukan nggak kangen. Ya. Kamu adalah belahan jiwaku. Tanpa kamu aku tidak utuh. Tanpa kamu aku bukanlah aku. Hanya dengan kamu aku menjadi lengkap. Ya. Jadi orang ini merasa bahwa, ya, tanpa kamu dia merasa kosong, kurang lengkap dirinya dia itu, ya. Dan kamu belahan jiwanya dia. Jadi memang ada koneksi yang tadi Sora sudah bilang yang membuat dia itu merasa kalian jadi satu kesatuan. Aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi, mungkin aku bukan untukmu, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Di satu sisi ada pikiran dia, ya, yang merasa bahwa apakah gitu kan, ya, apakah aku mungkin memang yang terbaik untuk kamu? Apakah aku harus pergi gitu, ya. Jadi itu juga selain ketakutan, ketidakpastian dan kekhawatiran dia, ya. Dan dia pingin kamu yang terbaik untuk kamu, itu yang membuat dia itu merasa tidak yakin untuk melangkah ke kamu. Makanya baru bisa mengamati. Jadi ada ragu-ragu di sini, ya. Sementara dia berusaha menyelesaikan segala sesuatu yang harus dia selesaikan. Tunggu aku di ujung jalan, segera aku menemuimu, sedang ku babat habis perlahan segala perkara yang jadi penghalang. Jadi masih di fase menyelesaikan masalah, ya. Berusaha dia selesaikan termasuk masalah keraguan sama dirinya sendiri. Ini bacanya pun dia bukan kekangan kamu, ya, tapi untuk datang atau enggaknya ini yang ragu. Aku memasakkan ini kepada waktu dan semesta. Bila jalan kita bertemu, pasti nanti ada jembatan yang menghubungkan langkahku dan langkahmu. Dia merasa bahwa nanti akan ada jembatan yang harusnya bisa menghubungkan kalian, ya. Kalau memang sudah berjodoh, pasti akan bisa untuk saling bertemu. Oke. Sekarang kita mau coba lihat aja langsung, apakah kira-kira, ya, orang ini bisa terkoneksi, apakah yang terjadi di masa depannya sama kamu sama orang ini. Kartu ini ada yes no-nya, ya. Soalnya akan fair membuka kartunya, apakah akan ada kelanjutan masa depan hubungan di antara kalian. Kita akan lihat berapa yes dan berapa no. Sora akan membuka 5 kartu dulu. No, no, yes. 2 lagi Sora akan ambil. Yes. Wah, ini situasi seri. Kartu terakhir akan jadi penentu. Yes, oke. Jadi kalau Sora lihat di sini, lihat dari alurnya, ya, dia itu tidak akan langsung ke kamu dulu, ya. Masih ada ketakutan dan kekhawatiran yang harus dia selesaikan dulu, ya. Kalau yang Sora lihat, ya. Jadi dia akan menyelesaikan dulu, mencari kenyamanan dulu, segala urusan diselesaikan dulu, ya, dengan mempertimbangkan semua hal yang terbaik, ya. Nah, di sini kalau yang Sora lihat ada delay news. Jadi dia akan memberikan kabar ke kamu atau memulai pergerakan ke kamu, tapi ada sesuatu yang delay, sesuatu yang tertunda. Kamu butuh untuk bersabar kalau memang kamu masih mau sama orang ini, ya. Karena dia itu kayak think before you speak. Dia ingin berpikir dulu sebelum dia bertindak dan berkata-kata. Jadi memang kali ini kalaupun dia datang, dia pingin sudah bulat dan sudah sangat yakin. Dan itu butuh waktu, ya.
Dan ini kalau yang Sora lihat ada juga yang memang beberapa memang berada memang secara fisik jauh dari kamu, ya. Jadi memang dia butuh waktu untuk traveling menuju ke kamu juga, persiapan dulu, membangun kepercayaan diri dulu, membangun keyakinan dulu untuk kamu kalau memang memang dia datang kamu akan bisa menerima gitu ya. Kalau Sora lihat di sini juga ada yang kayak lebih berhati-hati lah. Jadi sekarang masih memantau kamu dari kejauhan. Dan ketika segala sesuatu sudah lebih, dia sudah bulat, pikiran dia sudah benar-benar siap, ya, dan dia sudah benar-benar kayak segala sesuatunya sudah dia sudah stabil, dia akan datang ke kamu dan jujur berbicara apa adanya dan berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa kali ini dia akan jadi orang yang bisa dipercaya, ya. Dan dia tahu itu tidak akan mudah karena akan jadi satu situasi yang mungkin dia tahu entah kamu ada yang lain, pilihan lain gitu loh ya. Tapi dia lebih kayak pengen menunjukkan bahwa aku akan lebih persisten kali ini, aku akan lebih kuat gitu ya. Jadi aku akan lebih bisa bertahan dalam situasi yang sulit ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada Libra, Gemini, Aries, Libra dan Sagittarius. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita mau coba lihat untuk alfabetnya ya. Kira-kira ada alfabet apa? Jadi orang ini akan bergerak tapi butuh waktu ya. Oke, sabar ya. Di sini ada angka 43 ya. Jadi mungkin bisa saja 4 bulan lagi, 3 bulan lagi, bulan keempat, bulan ketiga gitu ya. Asal jangan 4 tahun atau 3 tahun lagi ya, tapi Sora nggak tahu. Bisa aja kan? Dan ada 9, bisa saja bulan ke-9, 9 bulan lagi. Gitu. Oke. Di sini ada energi Z, N, D, O, R, apa ini? P, I, Y, L, I, G, A, R, S, W, O, H, dan I. Dicek nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan jangan lupa subscribe Sora. Dan untuk yang mau membantu donasi, pembelian kartu, jajanin Sora Kopi, ada linknya di kolom deskripsi. Terima kasih Sahara. Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye-bye.